Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Jadi di depan saya ada leluhur HP flagship Samsung Galaxy S23, yaitu Samsung Galaxy S3 Mini. HP yang rilis tahun 2012 atau sekitar 11 tahun lalu. Untuk harganya ini cuci gudang cuma 165.000, tapi karena saya ada cashback, jadi cuma bayar 136.000. Lalu untuk kondisi, sepertinya ini HP stok lama, karena fisiknya masih sangat mulus, bahkan stikernya juga masih nempel. Biasanya kalau Samsung zaman dulu itu, unit yang bekas pakai itu chrome-nya suka ngelotok. Tapi S3 Mini ini benar-benar masih kempling, bahkan pas saya lihat ulasan lain, kondisi fisiknya juga rata-rata kayak gini. Terus untuk kelengkapan, ini sebenarnya dapat aksesoris full set, ada charger, earphone, dan baterai yang udah ada di dalam, yang semuanya itu masih dalam kondisi baru. Tapi ini nggak ada dus sama kitab-kitab aja. Wajar, ini HP usianya setara anak SMP, jadi mungkin dusnya udah hancur. Tapi untuk aksesorisnya ini saya nggak yakin ori, tapi juga nggak yakin KW. Soalnya dari kualitas dan kondisi yang agak bau gudang, sepertinya ini aksesoris ori bawaan. Oke lah, langsung aja saya nyalakan si Samsung Galaxy S3 Mini. Kira-kira masih bisa apa buat tahun 2023 ini? Ada putting logo Samsung zaman dulu ya, khas banget. Dan ini dia tampilan awal Samsung Galaxy S3 Mini, pakai TouchWiz UI dengan base Android 4.1 Jelly Bean. Ini bikin nostalgia UI Samsung zaman dulu, zaman awal-awal Samsung ngedevelop UI mereka. Buat digeser-geser ini masih oke lah. Buat navigasi pakai tombol fisik, makin kerasa jadulnya nih HP. Ekspektasi saya tadi UI-nya bakal lemot, tapi ternyata nggak terlalu. Asal jangan pemakaian biadab aja. Lalu untuk update, ini ternyata masih ada update software, berarti servernya masih nyala. Tapi yang jelas S3 series nggak dapat update Android KitKat. Makanya Samsung dulu diprotes pelit ngasih update ke HP flagship. Ya buat zaman sekarang sih Android Jelly Bean udah nggak support banyak aplikasi. Kalau mau support ada custom ROM Android 9 Lineage OS. Ntar kalau ada waktu saya coba oprek deh. Tapi nggak janji ya. Karena niat awal saya beli S3 Mini ini sekedar nostalgia buat dijadiin koleksi. Tapi ini buat Facebook Lite masih bisa loh. Fungsinya normal dan lumayan ringan buat HP spek sesepuh ini. Lalu ke spesifikasi, prosesor Novator U8420 dual core Cortex A9 1 GHz. Bayangin tuh di zaman sekarang dual core di HP itu bisa apa? Yang udah octa-core aja sering dibully. Tapi ya Samsung S3 Mini ini bukan HP yang untuk dimendang-mendingin, karena HP ini udah masanya masuk museum. Terus untuk fabrikasinya ini kalau nggak salah 45 nanometer. Buat tahun 2012, 45 nanometer itu wajar banget. Tapi sejauh saya pakai ini HP, udah 3 jaman, nggak kerasa panas sih. Dan baterainya ini masih lumayan sehat, nggak ngedrop banget. Walaupun kapasitasnya kecil ya. Di zamannya S3 Mini ini dulu masuknya kelas mid-range dengan beban nama flagship. Dulu harganya pas HP ini rilis itu 3,5 juta. Sedangkan S3 reguler itu 7 juta. Lanjut untuk GPU, dia pakai Mali 400MP1. Lalu RAM-nya ini cuma 1 GB LPDDR2 dengan storage-nya itu 8 atau 16 GB, tipenya eMMC 4.5. Terus baterainya lepas pasang 1500 mAh. Ya buat sekarang spesifikasinya udah kedaluarsa, tapi tetap ini HP spek termasuk bagus di zamannya. Mungkin yang agak bikin kalian terkesima itu HP jadul ini punya gyroscope hardware. Itu yang 3,5 juta baru rilis masih gyroscope software. Kalah sama HP sepuh ini. Sama ini buat layarnya, ini poin yang bagus banget untuk HP 100 ribuan. Panelnya pakai Super AMOLED 4 inci dengan resolusi WVGA. Buat zaman sekarang kualitas layarnya ini masih bagus, warnanya pekat. Cuma karena resolusinya rendah, jadi agak kurang tajam buat di zaman sekarang. Dan buat nonton video YouTube ini masih bisa loh ternyata. Tapi pakai browser Google Chrome, karena aplikasinya udah nggak support. Ya lumayan, tapi mono speakernya ini nembak ke arah belakang, jadi kurang. Tapi dari segi kualitas speakernya ini udah oke lah untuk HP 100 ribuan. Lumayan lah buat musikan. Oh ya, buat FM radio ini HP juga masih bisa. Terus ini ada fitur yang didewakan Samsung S3 Mini zaman dulu, yaitu Smart Stay. Tapi di zaman sekarang ini udah punah ya fitur kayak gini tuh. Jadi fitur Smart Stay ini manfaatin kamera depan buat jadi sensor. Semisal wajah kalian itu meleng dikit, layar HP-nya bakal mati. Kalau wajah kita tepat di depan layar, si layarnya ini langsung nyala.
Lanjut ke game, ini saya cuma main game seadanya saja, Angry Birds. Karena OS-nya itu udah nggak support banyak game ya. Tadi saya udah install beberapa game, langsung foreclose. Dan untuk sosmed seperti WA tentu aja udah nggak bisa. Balik lagi ke gamenya, ini buat main Angry Birds. Gameplaynya masih cukup lancar lah, sekitar 60 FPS juga dapat. Atau 30 ya, karena ini nggak ada deteksi FPS monitor sih. Dan seingat saya, dulu teman saya ada yang main game emulator di Samsung Galaxy Mini 2, itu masih kuat ya. Harusnya S3 Mini ini masih lebih kuat lagi. Ntar saya coba cari dulu aja gamenya, karena nggak sempet. Tapi manusia mana yang pakai HP Samsung Galaxy S3 Mini buat main game di zaman sekarang? Ada ding, diri saya sendiri. Ya untuk main game lupakan aja, udah bukan masanya. Terus ke kamera belakangnya ini 5 megapiksel, depannya VGA atau 0,3 megapiksel. Untuk hasil bisa kalian nilai sendiri, tapi pada zamannya si kamera S3 Mini ini hasilnya bagus. Kalau nggak salah inget, ini dulu iklannya Ben Run ya, buat foto-foto juga. Cuma ya, seingat saya kalau nggak salah, kalian cari sendiri aja untuk iklan Samsung Galaxy S3 Mini Indonesia. Oke, Samsung Galaxy S3 Mini saya cuma bayar 136.000, dapat kondisi yang menurut saya istimewa, jelas worth it. Cuma ini keterangan dari sellernya sih, walaupun ini HP resmi, tapi minusnya nggak ada sinyal atau emailnya keblokir. Tapi ini saya coba pakai XL, keluar sinyal sih, walaupun Edge doang. Ya, kudu inget karena sinyal 3G itu udah mau dilenyapin, dan server email itu juga badut kan. HP resmi tetap kena ban. Malah ordalnya kena kasus mafia email. Oke lah, jadi gitu dulu aja bahasan Samsung Galaxy S3 Mini di tahun 2023 dan udah mau tahun 2024. Sampai jumpa di video gadget berikutnya dan sayonara. Oh ya, satu lagi, HP ini nggak bisa login akun Gmail Google Play Store ya.